Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Master Budget Perusahaan Manufaktur, Dagang, dan Jasa. A. Pengertian Master Budget. Anggaran Induk atau perencanaan laba adalah serangkaian anggaran komprehensif yang mendetail yang meliputi semua tahapan dari sebuah organisasi yang dioperasikan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran induk ini terdiri dari banyak anggaran terpisah atau anggaran jadwal yang saling bergantung yang terdiri dari: pertama, anggaran operasional, menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Contohnya seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang. Anggaran operasional terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Yang kedua, anggaran keuangan, merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Oleh karena banyak aktivitas keuangan yang tidak dapat diketahui hingga anggaran operasional diketahui. B. Anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan, yakni merupakan schedule rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan dan kesanggupan untuk memasok akan produksi perusahaan pada harga tertentu. Yang kedua, anggaran produksi, yakni merupakan schedule rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang harus dihasilkan atau disediakan untuk meraih penjualan yang dianggarkan dan kebutuhan persediaan. Yang ketiga, anggaran bahan baku langsung, yaitu bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Anggaran tenaga kerja menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran jam tenaga kerja langsung ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan outputnya. Yang kelima, anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik merupakan schedule rinci taksiran biaya pabrikasi. Selain biaya bahan langsung yang harus dikeluarkan untuk memenuhi ekspektasi produksi di masa yang akan datang. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Setelah anggaran penjualan hingga ke anggaran overhead pabrikasi selesai disusun, kini tersedia data yang memadai untuk menghitung biaya pokok barang jadi. Komputasi itu diperlukan karena dua sebab. Yang A, untuk mengetahui berapa banyak yang akan dibebankan ke biaya pokok penjualan pada laporan laba rugi dianggarkan. Yang B, untuk mengetahui seberapa besar yang akan dilaporkan pada rencana untuk pos barang yang belum terjual. Nilai rupiah unit barang yang belum terjual yang direncanakan ada di tangan perusahaan yang dihitung dalam anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished goods inventory budget. Yang ketujuh, anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi berisi daftar antisipasi prediksi beban dalam bidang selain pabrikasi yang akan dikeluarkan dalam periode anggaran. Beban penjualan adalah biaya-biaya promosi, penjualan, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Beban administrasi adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas seperti pemberian arahan umum bagi perusahaan dan penyediaan jasa bagi personalia. C. Anggaran keuangan. 1. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan suatu cara yang efektif dalam merencanakan dan mengendalikan arus kas, menilai kas yang dibutuhkan dan menggunakan kelebihan kas yang ada secara efektif pula.
2. Anggaran laba rugi. Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. 3. Anggaran neraca. Laporan yang berisi harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Harta yang disajikan dalam neraca disusun berdasarkan likuiditas, yaitu tingkat kecepatan harta tersebut menjadi uang dalam kegiatan perusahaan. 4. Anggaran pengeluaran modal. Pengalokasian modal adalah proses keputusan simultan mengenai berapa besar dan dari mana sumber daya akan diperoleh serta dikeluarkan untuk penggunaan di masa yang akan datang, khususnya dalam produksi barang dan jasa di masa yang datang. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.